Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Naras, mahasiswa semester 2 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan NIM 23 20 20 3886 20 80 28. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjelaskan atau memaparkan materi hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 5, dengan judul Perencanaan Proses, Sumber Bahan, dan Media Pembelajaran. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya cuma akan menjelaskan mengenai hal-hal yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, yaitu ada dua hal, yakni silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita simak video ini dengan baik-baik. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, dalam perencanaan proses pembelajaran itu terdapat hal yang terdapat hal yang menyusunnya. Yang pertama yaitu silabus, dan yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Yang pertama adalah silabus. Silabus itu merupakan perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan di dalamnya memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dan kemudian tujuannya untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, silabus ini dikembangkan oleh satuan pendidikan itu berdasarkan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL, serta berasal juga dari panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, adapun dalam pengembangannya atau pelaksanaannya, silabus dikembangkan atau dapat dikembangkan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah, atau bisa juga dilakukan dengan pengembangan dengan berdiskusi dengan beberapa lembaga sekolah lainnya. Nah, adapun dalam penyusunannya, pengembangan silabus itu disusun di bawah supervisi atau pengawasan daripada dinas kabupaten atau kota, yang mana ini bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, dan adapun departemen yang mengurusi atau menangani urusan pemerintahan di bidang agama itu bertugas untuk mengawasi pengembangan silabus untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah sederajat, madrasah aliyah, dan lain sebagainya. Nah, silabus juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan berbagai pembelajaran, mulai dari perencanaan, mengelola semua kegiatan, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Nah, setelah silabus, yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini disajikan dalam kurikulum atau silabus untuk memandu kegiatan belajar siswa dalam mencapai kompetensi yang esensial. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat untuk setiap kompetensi inti dan dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Nah, pada setiap pertemuan inilah guru membuat porsi rencana pelaksanaan pembelajaran yang selaras dengan jadwal pembelajaran. Dalam RPP ada beberapa komponen yang saling melengkapi untuk menyempurnakan fungsi dan tujuan daripada RPP itu sendiri. Komponen yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini meliputi jumlah satuan, nilai, program kompetensi, mata pelajaran, dan konferensi. Kemudian yang
komponen yang kedua adalah standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah kualifikasi kemahiran minimal bagi mahasiswa atau siswa yang menggambarkan perolehan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dalam setiap mata kuliah dan atau semester suatu mata kuliah. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah seperangkat keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa atau mahasiswa dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu di mana ini dijadikan acuan dalam mengembangkan indikator kompetensi di kelas. Kemudian yang kelima adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan pencapaian suatu kompetensi mendasar tertentu yang menjadi dasar penilaian suatu mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, di mana hal ini mencakup pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Kemudian komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses pembelajaran dan hasil yang diharapkan bagi siswa dengan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu materi ajar. Nah, dalam materi ajar ini harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan dituangkan dalam bentuk item sesuai dengan rumusan indikator kinerja kompetensi. Komponen selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini tergantung pada kebutuhan perolehan keterampilan dasar dan beban pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan guru untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam mencapai suatu kompetensi dasar atau serangkaian indikator yang telah ditentukan. Nah, pemilihan metode pembelajaran ini bergantung pada situasi dan kondisi dari setiap siswa. Nah, serta karakteristik indikator individu dan kemampuan yang ingin dicapai pada setiap mata pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk siswa SD atau madrasah ibtidaiyah kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, komponen selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik dalam berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah inti. Nah, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga adalah penutup, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat digunakan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, bisa juga dengan penilaian, refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. Nah, komponen terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Nah, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar itu disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai hal-hal yang mencakupi perencanaan proses pembelajaran, yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga yang saya paparkan mengenai kedua hal tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti, serta dapat kita aplikasikan suatu saat ketika kita menjadi seorang guru atau tenaga pendidik. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.